Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang masih PPKM. Dan ternyata baru kita ketahui bersama ya tadi malam bahwasanya PPKM-nya diperpanjang lagi. Nah, berarti kondisi di Indonesia belum membaik. Semoga teman-teman bisa menyadari akan kondisi yang seperti sekarang sehingga teman-teman bisa lebih giat lagi untuk menjaga kesehatan ya, supaya kondisinya bisa segera pulih ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya harus berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini teman-teman bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Bismillah. Doa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kelompok sosial di masyarakat. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh gambar ya. Kira-kira kalau judulnya kelompok sosial di masyarakat, kemudian teman-teman memperhatikan beberapa gambar ini, kira-kira yang ada di bayangan teman-teman apa itu kelompok sosial? Apa? Kumpulan beberapa orang, apalagi kumpulan individu. Ya, jadi kelompok sosial adalah kumpulan individu yang mempunyai kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi ya. Jadi selain berkumpul itu tadi ada interaksi ya. Nah, setiap anggota kelompok sosial saling memperhatikan dan berhubungan satu dengan yang lainnya atau satu sama lain ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya ada beberapa ya, ada 6 tujuan pembelajaran, teman-teman bisa baca. Selanjutnya, ini untuk peta konsepnya ya, yang akan dibahas. Silahkan diperhatikan. Kita langsung saja. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupan. Apa saja itu? Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Jadi ini sudah hasrat ya. Kepentingan pokoknya gimana? Kita berhubungan dengan orang lain dan juga kita membutuhkan alam untuk hidup ya. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lainnya mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut kelompok sosial atau social group. Nah, jadi karena ada dorongan ya untuk membentuk suatu kelompok sosial ini, karena pastinya ada keterikatan dan juga ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kelompok sosial adalah seperti yang tadi ya, ini dijelaskan lagi, kumpulan individu yang memiliki hubungan. Nah, ada hubungannya, kemudian mereka juga saling berinteraksi. Dari berhubungan dan saling berinteraksi itu sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Kan tidak mungkin ya teman-teman, misalnya teman-teman ini waktu dulu pertama masuk SMA, misalnya si Ani dan si Ana ya bertemu saat MOS ya, kemudian sudah punya rasa kebersamaan, sudah punya rasa saling memiliki. Kan tidak seperti itu ya, tidak langsung ya. Jadi bagaimana kita bisa berhubungan terlebih dahulu, kemudian saling berinteraksi ya satu sama lain, sehingga kalau memerlukan waktu yang beberapa lama nantinya akan timbul rasa kebersamaan, rasa memiliki ya, karena itu tadi, karena adanya hubungan dan interaksi itu tadi ya. Syarat dan ciri kelompok sosial. Kalau syarat kelompok sosial, bagaimana bisa dikatakan kelompok sosial? Syaratnya apa? Memiliki pola interaksi. Interaksinya bagaimana? Nah, kemudian ada pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok ya. Jadi bukan cuma asal berinteraksi habis ngobrol sudah dikatakan kelompok sosial, tidak seperti itu ya. Jadi
bagaimana dia bisa menyebut bahwa dirinya itu bagian dari anggota kelompok itu tadi, baru bisa dikatakan sebagai suatu kelompok ya. Nah, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi nanti kalau ada perkumpulan, kemudian juga ada interaksi di sana, ada tujuannya, ada kepentingannya, kemudian juga memang sudah, apalagi kalau misalnya kelompok-kelompok yang organisasinya sudah jelas ya, pastinya juga sudah jelas tujuannya, keanggotaannya juga jelas ya. Nah, ciri-ciri kelompok sosial. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan oleh kelompok sosialnya ya. Jadi bukan makhluk astral ya teman-teman ya, harus nyata, harus bisa dikenal ya, dan juga dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Jadi gak akan bisa jadi satu kelompok sosial yang harmonis ya ketika mereka gak punya kepentingan yang sama ya. Jadi pasti kalau boleh teman-teman berpikir ya sekarang ya, jadi seperti ini, kita itu biasanya akan berinteraksi intens dengan satu kelompok ketika kita sedang atau ketika kita terlibat dalam satu hal yang mana kita punya kepentingan yang sama antara kelompok itu ya. Misalnya gini, mungkin teman-teman ya sekarang sedang intens berteman dengan teman sekelasnya yang sekarang ya, karena apa? Tujuannya sama, kepentingannya sama, sama-sama di kelas IIS misalnya. Bagaimana dengan teman-teman SMP dulu? Kalau dulu waktu SMP memang erat ya hubungannya karena saat itu kepentingannya masih sama. Nah, kalau sekarang sudah ini ya, sudah mencar-mencar ya. Belajarnya sudah ada yang misalnya di SMA, ada yang di SMK atau ada yang mondok. Nah, itu karena sudah tidak punya satu kepentingan yang sama sehingga hubungan yang terjalin itu atau interaksinya sudah tidak seintens dulu lagi ya. Selanjutnya, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan perannya ya. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Misalnya dalam satu kelompok pastinya kan peran-perannya berbeda, tugas-tugasnya berbeda-beda ya. Nah, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Jadi nggak asal ada kelompok, ada interaksi, ada hubungan, udah jadi kelompok gitu aja, enggak ya. Tapi tetap harus dinaungi oleh norma-norma ya, di bawah norma-norma atau nilai-nilai yang memang sudah disepakati ya. Agar apa? Agar tidak ada yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai itu, sehingga semua perbuatan, sikapnya itu masih ada batasannya ya, teratur gitu ya, sehingga tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya karena masih under control lah ya bahasanya. Selanjutnya, proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Ini ada contoh ya, anak kecil sedang bermain. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Apa di sini ada yang mendeklarasikan dirinya saya manusia yang bukan makhluk sosial? Apa ada yang sudah berani mendeklarasikan dirinya seperti itu? Wah, keren sekali ya kalau sudah berani mendeklarasikan dirinya seperti itu. Coba kira-kira setiap hari makan apakah dia harus nanam padi terlebih dahulu sampai akhirnya bisa jadi nasi yang dimakan? Enggak ya. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain, itu sudah pasti. Kalau misalnya ada yang bilang gini, saya kaya, saya punya uang, saya bisa beli segalanya. Nah, berarti saya nggak butuh orang lain. Salah. Tadi kan Anda bilangnya apa? Saya kaya, saya punya uang, bisa beli segalanya. Beli ya, bukan bikin, bukan buat ya. Masih beli. Yang dibeli itu hasil karya orang lain ya, yang membuat orang lain, berarti dia masih membutuhkan orang lain walaupun nantinya dia menggunakan uangnya untuk mengganti jasa yang telah digunakan orang lain untuk membuat barang atau sesuatu yang dibutuhkan olehnya, tapi kan tetap membutuhkan bantuan orang lain.
Jadi jangan mentang-mentang ini ya, aku punya uang, aku nggak butuh orang lain. Jangan seperti itu ya. Sampai kita mati sekalipun, kita masih tetap butuh bantuan orang lain. Masa kita mau berangkat ke tempat makam berangkat sendiri, kan nggak mungkin ya. Nah, setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi agar manusia dapat bertahan atau survive, maka mereka harus membentuk kelompok ya. Suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya 2 orang anggota yang saling berinteraksi dan mempengaruhi ya. Jadi minimal ada berapa? Ada 2 orang anggota di dalam satu kelompok sosial. Nah, kalau sendiri kan jangan menyebut dirinya sebagai kelompok sosial ya. Mau bersama siapa? Nanti yang kedua malah makhluk astral ya. Malah bahaya ya. Kemudian, triad terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi. Ketika besarnya anggota kelompok meningkat, jumlah kemungkinan hubungan juga akan meningkat ya, semakin kompleks lagi ya. Demikian, seseorang dikatakan menjadi bagian dari suatu kelompok apabila berkumpul dengan para anggota dan memiliki interaksi dengan anggota lain dari kelompok tersebut. Jadi nggak bisa dia dikatakan gini ya, aku cuma mau titip nama aja, yang penting namaku ada di sana, aku sudah anggota kelompok. Nggak bisa seperti itu juga ya. Jadi di sini kalau menurut ini penjelasannya, yang dimaksud sebagai kelompok sosial harus bagaimana? Bukan yang cuma titip nama ya teman-teman ya, tapi bagaimana dia bisa berinteraksi dengan anggota kelompok yang lain ya. Terus juga dia bisa berkumpul ya. Dia mendapat bagian peran atau dia punya peran dalam kelompok tersebut. Nah, itu baru ya yang dinamakan sebagai anggota kelompok. Jadi bukan sekedar aku titip nama aja, titip nama di kelompok A, kelompok B, kelompok C biar keren, enggak seperti itu ya. Jadi benar-benar dikatakan bagian dari anggota kelompok ya saat dia bisa berinteraksi atau berkumpul dengan anggota kelompok yang lainnya. Faktor pembentuk kelompok sosial ya. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pembentukan kelompok sosial, diantaranya mulai dari kepentingan yang sama ya. Pastinya suatu kelompok itu akan terbentuk ketika mereka punya kepentingan yang sama, seperti teman-teman ya, misalnya membuat ini jadi anggota grup atau kelompok IIS 1 misalnya. Ya karena teman-teman punya kepentingan yang sama, berada dalam satu kelas yang sama, ingin belajar bersama. Jadi misalnya buat grup WA misal, untuk memudahkan teman-teman, apalagi sekarang kan belajarnya secara daring. Nah, untuk memudahkan proses belajar mengajar. Kemudian ada pertalian darah atau keturunan yang sama ya. Bisa juga ini buat kelompok sosial ya. Atau ini daerah atau wilayah yang sama. Nah, kalau ini biasanya gini teman-teman, ketika nanti selepas masa SMA ya teman-teman waktu melanjutkan ke bangku kuliah, biasanya kan ini nanti kuliahnya berbeda-beda, misalnya ada yang ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, Jakarta misal ya. Nah, misal teman-teman ke satu daerah, misalnya kita ambil tengah-tengah ya, ke Jogja misal. Nah, di Jogja teman-teman yang berasal dari Bondowoso itu kan sedikit sekali. Nah, biasanya nanti kalau sudah di tempat perantauan, kita bertemu dengan teman-teman dari daerah asal, itu merasa walaupun baru kenal ya, tapi merasa kekerabatannya itu sudah yang lama sekali. Karena apa? Merasa oh ya satu rantauan, satu daerah asal ya. Jadi saling memilikinya, itu rasa saling memiliki, rasa kebersamaannya itu semakin kuat. Nah, biasanya akan jadi teman yang dekat. Kalau misalnya nanti ya zaman kuliah itu teman yang paling enak-enak untuk dimintai tolong biasanya. Nah, selain itu, kalau itu ada faktor pembentuk ya, ini ada faktor pendorongnya. Dalam proses pembentukan kelompok sosial, ada faktor yang mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial. Adapun faktor pendorong kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat, ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama, adanya dorongan untuk mempertahankan hidup ya.
Manusia yang telah membentuk atau bergabung dengan kelompok sosial secara tidak langsung telah berusaha untuk mempertahankan diri. Jadi dia sudah paham ya, salah satu tujuannya bergabung itu ya untuk mempertahankan dirinya. Hal ini dikarenakan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa orang lain ya. Walaupun dia kaya sekalipun ya, tetap butuh bantuan orang lain. Misalnya, keluargamu akan mengadakan acara dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyiapkan acara tersebut. Enggak, kalau keluargaku bisa buat acara sendiri, misalnya nggak butuh bantuan orang lain. Masa dirinya sendiri yang mau repot, ya capek, nanti bisa sakit waktu acara ya. Pasti tetap membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ya. Nah, di era modern seperti sekarang ini teman-teman, manusia itu kan dituntut untuk melakukan pekerjaan yang efektif ya. Harus efektif, harus efisien ya. Dan bagaimana caranya selain efektif dan efisien itu bisa menghasilkan atau memperoleh hasil kerja yang maksimal. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kelompok sosial ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja. Misalnya apa? Dalam sebuah kerja kelompok ya, ada pembagian yang jelas. Jadi tugasnya jelas ya. Misalnya si A bagian ini, si B yang menghandle lainnya. Nah, si C nanti yang tidak terhandle oleh si A dan si B akan dihandle oleh si C. Nah, kalau sudah jelas seperti itu job desk-nya, maka pekerjaan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih maksimal ya. Yang terakhir, adanya dorongan untuk meneruskan keturunan ya. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai sifat alamiah. Salah satunya apa? Yaitu untuk meneruskan keturunan. Nah, dengan adanya keturunan, maka dapat membentuk suatu kelompok sosial. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman sudah mengetahui ya, dan juga bismillah sudah bisa memahami faktor membentuk kelompok sosial. Jadi itu saja. Misalnya nanti masih ada yang belum jelas atau ada yang kurang dimengerti, bisa disimak kembali atau bisa langsung dicek di Mbah Google ya. Insya Allah bisa semua ya, tinggal dimasukkan keywordnya atau kata kuncinya, kira-kira apa yang mau dicari oleh teman-teman yang merasa mengalami kesulitan. Nah, silahkan. Kalau memang masih nggak nemu solusi atau penyelesaian dari yang dipusing-pusingkan tadi, masih bingung, nah silahkan teman-teman bisa langsung bertanya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.